Menarik ya, interesting. Nah, saya jadi tertarik dengan tadi Pak Michael sempat bicara mengenai soal grade, mulai dari grade people, grade strategy, dan grade result gitu ya. Ya kurang lebih gambarannya seperti itu. Saya ingin bertanya kepada brainnya, otak di balik keberhasilan, kesuksesan corporate culture ini sendiri, yaitu Pak Francis gitu. Why gitu? Tiba-tiba terpikirkan bahwa itu yang kemudian menjadi value-nya di Anugerah Corporation. Ya, satu kembali dengan pasar yang jauh lebih kompetitif dibandingkan zaman ayah saya. Ya. Kembali berdasarkan dari buku Jim Collins yang Good to Great ya, bahwa good itu nggak cukup lagi saat ini. You have to be great in everything else. Ya. Dan kita fokuskan ketiga komponen itu yang kita percaya. If we have a great people, kita punya dan kita memiliki mentalitas great services, maka akan menghasilkan great result. Ya. Nah, disitulah what we believe, apapun jenis perusahaannya, kalau kita memiliki tiga komponen tersebut, maka kita akan lebih sukses. Oke, jadi dimulai dari great service dulu Great ya? people dulu. Oh, great people dulu? Great people. Oke, great people Yang dulu. mempunyai mentalitas great service. Akan great service, dan dari great service inilah hasilnya, resultnya gitu ya. Exactly. Jadi bukan strategi seperti kata Pak Michael, adalah memang ini bicara tentang capability gitu ya, kemampuan orangnya dulu gitu ya. Oke. Mengapa dalam konteks di anugerah, saya kembalikan kepada Pak Francis lagi gitu, kenapa ini penting gitu loh, fokus apa yang diharapkan, bahwa ini bisa menjadi culture dalam bentuk apa sih gitu, diharapkan gitu. Oke, satu, kita juga percaya kalau misalnya hal-hal lainnya seperti finance, teknologi, kita bisa beli. Iya. Namun kultur itu mau nggak mau kita yang harus secara sebagai founders atau sebagai pimpinan yang kita harus create, mau nggak mau, karena itu nggak bisa di copy. Every company harus memiliki their own perception about culture yang akan dibangun lah. Oleh sebab itu kita berpikir masak-masak apa sih yang culture yang kita bisa terapkan, yang bisa secara langsung menghasilkan tapi bisa diterima oleh banyak kalangan, terutama di karyawan-karyawan kita dan termasuk bisnis-bisnis portfolio kita juga sih. Jadi kita mencari suatu commonality di mana bisa diterima oleh semua jenis anak perusahaan itu sendiri. Iya. Dan itu nggak terlalu mudah seperti kata Pak Michael tadi, karena kan boleh dikatakan dari entity yang berbeda-beda, karena fokusnya juga berbeda-beda. Memang meskipun bidang utamanya di healthcare, health services gitu, tapi kan masing-masing entity punya gambaran yang berbeda-beda. Bagaimana anugerah mencoba untuk memayungkan sebuah corporate culture gitu. Saya tertarik kembali kepada Pak Michael gitu. Tapi kayaknya itu mesti nanti, Pak. Oh gitu ya? Oke ya. Yang jelas di awal kita sudah tahu ya latar belakang kenapa akhirnya begitu pentingnya corporate culture. Bahwa bukan cuman sekedar duit, bukan cuma sekedar target gitu. Jadi ada sebuah organisasi yang mesti ditumbuhkan juga gitu ya. Dan para pemimpin ini, Pak Michael dan Pak Francis juga telah memang ingin menciptakan situasi itu karena sudah tahu di depan mau dibawa kemana begitu. Kita kan bisa lebih banyak bagaimana mentransformasikan ini tadi yang sudah dibentuk, termasuk pertanyaan Pak Anthony untuk Pak Michael. Tapi kita break dulu Pak sebentar. Baiklah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali topik kita tentang corporate culture dengan tamu kita Pak Michael Wanandi juga Pak Francis Wanandi, tentu saja Pak Anthony Dio Martin masih bersama kita. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Anugerah Inspiration.